bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Oke. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian pelayanan prima. Nah, kemarin kita baru saja membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya. Iya, silakan. Peralatan dan perlengkapan perkantoran. Betul sekali. Tepuk tangan semua. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita membahas tentang pelayanan prima. Ada yang tahu nggak pelayanan prima itu apa? Saya. Ya, Pak, silakan. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Oke. Lalu ada yang pernah tahu nggak bagaimana sih pelayanan prima itu? Biasanya di mana aja kalau terdapat pelayanan itu? Biasanya ini Pak di hotel. Di hotel, oke, terus Perkantoran. Iya di perkantoran. perkantoran. Lalu ada lagi pelayanan prima? Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah di mananya itu biasanya? TU. Di TU. Resepsionis. Resepsionis. Ya. Ada resepsionis juga ya di sekolah ya. Oke. Oke, kita kembali ke materinya ya. Pengertian di sini terdapat pengertian pelayanan prima. Nah, di sini pengertian pelayanan prima adalah konsep memberikan layanan yang sangat baik dan memuaskan kepada pelanggan. Hal ini melibatkan kecepatan kualitas, kesopanan dan ketepatan waktu. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada customer service ya, di mana ada excellent, good, great, dan poor. Yang di mana ini nanti ketika ada seseorang yang menjadi pelayan, ya, biasanya kita kan ada seperti hotel ataupun di kantor ya, selamat pagi, selamat siang, gitu kan, Iya. masih senyum, gitu kan, ramah, gitu kan. Nah, itu juga termasuk pelayanan. Nah, tetapi di sini apakah itu menjadi menjadi prima? Di sini kalimat prima itu melibatkan kecepatan, kualitas, kesopanan, dan ketepatan waktu. Kan bisa jadi pelayan itu tidak ramah, skip bintang 1 gitu, bedanya kan anak-anak ya, seperti itu. Terus seperti pelayanan juga kurang memadai, tidak tepat apa yang kita inginkan sebagai pelanggan ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa prinsip anak-anak ya. Prinsip yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Nah, di sini menempatkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Jadi nanti bagaimana pelayanan ini seorang pelayan ya itu mengedepankan pelanggannya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi seperti itu ya, teman-teman. Iya. Terus yang kedua yaitu proaktif, antisipasi kebutuhan pelanggan sebelum mereka diketahui. Nah, misalnya biasanya kan masuk ke kantor, ke bank, misalnya ke bank, nah, terdapat seperti loket. Kan ada loket ya kan, ada loket menunjukkan ini mau ke customer service. Nah, oke, kita bantu untuk customer service di sebelah sana. Mari saya antar. Jadi seperti itu pelayanannya. Nah, yang ketiga adalah pengembangan karyawan, mendorong pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Jadi anak-anak semua, di dalam ketika kita nanti menjadi seorang pelayan, kita harus mempraktekkan hal tersebut. Karena mengapa? Kita melayani dengan sungguh-sungguh dan juga itu meningkatkan keterampilan kita untuk melayani seseorang. Bagaimana nanti feedbacknya itu akan ada. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada komponen-komponen pelayanan prima. Respon cepat, pemberian solusi, empati, kesopanan. Respon cepat, reaksi cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Ya, ada yang bisa saya bantu? Oh, saya gini. Oh, baik Pak, saya antar ke sini. Oh, baik Bu, saya antar ke sini. Oh, nanti seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Pemberian solusi. Ketika pelanggan itu ada masalah ya, ketika pelanggan itu mengenai seperti problem, saya tuh begini, saya tuh gini. Kok tidak bisa? Misalnya dalam penggunaan di mana? Grapari ya, misalnya di counter-counter seperti itu. Misalnya kan ada pelayanan mau benerin HP atau benerin kartu SIM karena paketannya enggak ada. Kenapa? Kuotanya habis ini. Jadi seperti pemberian solusinya seperti itu. Terus empati, pemahaman dan sifatnya terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan. Nah, sebagai seorang pelayan ya, pelayan prima itu juga mempunyai rasa empati, mempunyai rasa seperti
peka gitu ya, peka terhadap pelanggan, apa yang pelanggan ini dibutuhkan. Jadi seperti itu. Terus yang keempat adalah kesopanan. Kita harus menjaga sopan dan etik ya. Walaupun dimanapun pasti itu ada etikanya, harus ada sopan dan santun. Menunjukkan etika yang baik dalam komunikasi dengan pelanggan. Ya. Jangan sampai menciptakan tidak ramah, tidak keramahan, dan juga melontarkan sesuatu perkataan yang tidak baik kepada pelanggan tersebut. Nah, di sini ada beberapa manfaat pelayanan prima bagi perusahaan. Yang pertama ada reputasi baik. Terus yang kedua keunggulan bersaing. Yang ketiga loyalitas pelanggan. Yang pertama reputasi baik, menciptakan citra positif perusahaan di mata pelanggan. Ketika anak-anak semua besok ya kalau sudah bekerja, itu nanti kalau menjadi pelayan prima, menjadi seorang pelayan ya, itu nanti perusahaan itu akan bangga. Karena apa? Pelayan prima itu ada seperti apa ya, identitas, bukan identitas sebenarnya, seperti penghargaan terhadap perusahaan tersebut. Karena apa? Pelayanannya juga bagus. Nah, ini nanti terhubungan. Karena apa? Jika pelayanan itu bagus, maka banyak pelanggan itu yang berdatangan gitu. Nah, itu jadi juga reputasi, dan juga ini yang ketiga ini loyalitas pelanggan, membuat pelanggan setia. Terus yang kedua itu keunggulan bersaing. Dari kantor A pelayanannya bagus, kantor B pelayanannya sedang. Nah, ini bersaing ini, antara kantor ini bersaing. Bagaimana karyawan-karyawan tersebut menciptakan pelayanan yang baik, pelayanan yang unggul, ya. Nah, disebut juga pelayanan prima. Terus juga loyalitas pelanggan, gitu tadi disebutkan bahwa pelanggan setia. Pelayannya bagus sampai saya tidak mau pulang ke sana, ingin menetap di sana kan ya, ingin nginep aja, masa nginep di kantor gitu kan ya, nggak mungkin gitu. Nah, itu juga mendorong bagaimana perusahaan itu jadi bagus. Nah, di sini ada strategi implementasi pelayanan prima. Jadi untuk kedepannya mungkin nanti kita akan praktek ya, bagaimana kita nanti membuat seperti mind mapping saja. Nanti akan saya jelaskan tentang penugasnya di akhir. Ini saya jelaskan dulu strategi implementasi pelayanan prima. Di sini ada pelatihan karyawan, penyusunan prosedur, dan feedback pelanggan. Pelatihan karyawan, kita menjadi karyawan ya, harus berlatih bagaimana cara berhubungan dengan pelanggan, dan juga melatih keterampilan kita menjadi seorang pelayan, melayani dengan setulus hati, ya kan? Penyusunan prosedur. Nah, sesuai standar operasional prosedur atau SOP, bagaimana cara kita melayani? Awal seperti gini kan, biasanya kan banyak pelanggan seperti ini kan? Iya. Ya nunjuk bukan gini, kalau nunjuk seperti ini itu kan bagus. Nah, kayak orang Jawa biasanya monggo, nah, seperti itu, temringo. Jadi juga kita lebih menekankan etika tersebut terhadap prosedur. Terus yang ketiga adalah feedback. Nah, mendengarkan dan merespon umpan balik pelanggan secara proaktif. Walaupun kita misal ada pelanggan ini kayak menyusahkan pokoknya, ngeyel lah gitu ya anak-anak semua. Nah, itu kita jangan jangan seperti itu. Kita tetap melayani. Oh, seperti ini Pak, ya mohon maaf, mohon izin, gini Pak, iya Bu. Nah, biasanya kan ada kan banyak pelanggan itu yang mesti ngotot, ngeyel lah ya. Nah, gitu mesti banyak seperti itu. Nah, feedback kita seorang pelayan itu jangan sampai kita juga teremosi. Tenang aja ya. Nggak usah terlalu banyak. Wes kono ngalih. Pergi. Jangan kesini lagi. Jangan seperti itu karena itu merusak reputasi perusahaan. Dalam di sini adalah tantangan dalam memberikan pelayanan prima. Kesabaran, persaingan, perubahan kebutuhan pelanggan. Kita harus sabar menerima pelanggan dan seperti itu tadi ya, ngeyel, ngotot, seperti itu. Dan juga persaingan, melawan persaingan yang juga berusaha memberikan pelayanan prima. Perusahaan-perusahaan kita, perusahaan lain, ABC ya, itu sama-sama mendirikan pelayanan yang baik. Kita harus juga bagaimana kita menjadi pelayanan yang baik juga agar perusahaan itu tinggi dan unggul. Terus yang ketiga, perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, ini menyesuaikan perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggannya.
Nah, ini ada tips ya untuk memberikan pelayanan prima yang efektif, yaitu komunikasi klar. Komunikasi klar ini menjelaskan dengan jelas kepada pelanggan tentang layanan yang diberikan. Jadi memang sudah jelas sejelas-jelasnya. Misalnya komunikasi klar. Misal pelanggannya tanya, Mbak, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Gitu kan. Nah, pelayannya bilang, oh baik, akan saya jawab 1 tambah 1 sama dengan 2, Bu. Oh gitu. Jadi paham apa tidak, apa? Paham dah gitu kan. Maksudnya seperti itu kan. Apakah sudah jelas? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi di sini, Bu, terkait 1 tambah 1 tadi gitu. Oh, jelas. Jadi disebut komunikasi klar. Adanya saya bantu untuk pembelian ini bagaimana? Oh, di sana. Mari saya antar. Apakah tadi prosedurnya sudah dilakukan, sudah jelas, maka disebut dengan komunikasi klar. Terus ada antisipasi kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan pelanggan tanpa mereka harus mengatakan secara eksplisit. Jadi gak usah kita ngomong ini gimana maksudnya, nah gitu. Kita langsung kasih aja pemahaman tentang, oh mari Bu saya antar ke sini, oh mari Bu. Jadi tentang gimana kita langsung saja mengantar seorang pelanggan tersebut ya, langsung ke bagiannya masing-masing, seperti ke customer service ya, customer service seperti itu. Terus komitmen terhadap kualitas, memastikan bahwa kualitas layanan tetap tinggi dalam segala situasi. Jadi kita harus berkomitmen, seorang pelayan harus berkomitmen bagaimana layanan yang kita berikan ya itu harus mempunyai kualitas yang baik dan unggul, agar suatu perusahaan nanti biar itu nggak turun reputasinya. Nah, di sini ada kesimpulan dan caranya. Penerapan standar ini terus juga menerapkan standar pelayanan yang tinggi dalam organisasi atau dalam perkantoran ya. Terus perbaikan berkelanjutan, ini terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan pelayan. Lalu yang ketiga, berpikir pelanggan, memiliki fokus yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi keseluruhan ini ya, penerapan standar, perbaikan berkelanjutan, berpikir pelanggan itu juga harus punya kemajuan di dalam pelayanan kita sendiri. Bagaimana nanti jika kita menjadi seorang pelayan ya, kedepannya itu kita harus bagaimana? Kan kita nggak mungkin muter terus sama hari ini sama kayak seperti kemarin. Kan jangan seperti itu. Jadi setiap harinya itu kita harus membuat perubahan walaupun kita dalam hal melayani. Oke, sekarang kita akan berkelompok ya. Nanti anak-anak semua silakan membuat kelompok ya, kecil saja, maksimal 4 orang satu kelompoknya. Silakan nanti membuat mind mapping ya, yang dimana nanti mind mapping itu ada rangkuman menjelaskan tentang pelayanan prima ya. Jadi nanti untuk cara kerjanya itu dibuat dalam kertas asturo ya, atau buffalo yang besar itu. Jadi dibuat seperti itu, nanti dibuat, kan tahu kan mind mapping itu apa? Iya. Ya seperti Peta konsep. nah, peta konsep. Oke, mantap. Nah, jadi seperti itu. Silakan membentuk kelompoknya sekarang juga, lalu dibuat mind mapping apa saja yang perlu didapati, ditulis. Silakan nanti kalau mau nempelin gambar juga nggak apa-apa, dikumpulkan hari ini. Apakah ada pertanyaan dari sini? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita langsung berdiskusi sama kelompoknya. Silahkan berkumpul pada kelompoknya akan membuat tugas mind mapping tersebut. I like the way that she smiles. She came to the show, she make it worthwhile. She fell in love talking with the music. Matter of fact, she probably calling it Cupid. I'm young and I guarantee I got a movement. Addicted to winning, been in the game, never losing. She got style, is nice. I probably make her my wife. She only came to California for a couple of nights. I tell her, take your time, we can ease it, right? I got a brother named Dizzy, right? Keep it going and give me the beat, that means I like the chords. I gotta play a little bit, then we travel the world. This my destination, I'm dedicated. You only live once, so I'm glad we made it. Like this beat, we should drop this song and make peace in the world so we all get along. Oke, baik anak-anak, gimana? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, ayo yang sudah coba dipresentasikan ke depan, proyeknya dijelaskan juga nanti bagaimana
project nanti dilihat oleh teman-teman yang ada di sini. Ya, baik. Ayo silakan yang sudah di depan ayo. Oke, dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang proyek yang telah kami buat mengenai layanan prima yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini dulu. Oh. Yang pertama yaitu memahami layanan pelanggan dan kolega. Layanan pelanggan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu ada memahami teknik pelayanan prima, yaitu metode dan strategi yang diterapkan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya ada prosedur kerja, yaitu serangkaian langkah-langkah baku yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu tugas. Nah, prosedur ini dibuat untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam layanan. Nah, selanjutnya ini ada instruksi. Nah, instruksi kerja ini adalah panduan detail tentang bagaimana menyelesaikan setiap langkah dalam prosedur kerja. Nah, selanjutnya ada dua elemen jika digabungkan, prosedur kerja dan instruksi kerja, di mana penting dalam memberikan pelayanan prima, memahami dengan baik akan membantu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi pelanggan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, apakah di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Tadi sudah jelas ya, beberapa kelompok tadi sudah mempresentasikan proyeknya. Diharapkan nanti anak-anak bisa membayangkan atau berpikir tentang pelayanan prima. Dan ini ketika berada di kantor ataupun berada di bank ya, dimanapun yang terdapat pelayanan, bisa kita identifikasi bagaimana pelayan itu menjadi orang yang prima atau orang yang menjadi pelayanan prima ya, seperti itu. Oke, tadi kelompoknya sudah bagus semua, sudah hebat-hebat ya, anak-anak sudah memahami tentang apa itu pelayanan prima ya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang layanan bisnis ya. Kalau nggak salah itu ya, saya agak lupa di materi berikutnya. Jadi usahakan tetap sehat selalu ya, jangan sampai sakit, jaga kesehatannya. Kurang lebihnya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.